Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng ya. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi semuanya. Sungguh berbahagia pada pagi hari ini kita kembali dapat berkumpul bersama-sama untuk berbagi Dharma, ajaran Buddha Sakyamuni. Pada pagi ini kita sama-sama belajar. Dalam belajar agama apapun, termasuk belajar Dharma, ajaran Buddha, ini perlu diketahui ada semacam pengetahuan umum tentang 3 belanga. Tahu belanga ya? Tempat menyimpan air. Jadi dalam belajar agama, Buddha Dharma, ataupun apapun pelajaran sekolah dan sebagainya, ingatlah tentang 3 belanga ini. Pertama, kita dalam belajar jangan menggunakan belanga yang kotor. Kalau belanga yang kotor, apapun air yang Anda isi, pelajaran apapun yang Anda belajar, yang masukkan dalam belanga itu, maka dia tetap akan menjadi kotor, tidak bersih, butek dan sebagainya, tidak jernih. Ini harus Anda hindari. Yang kedua, kita harus menggunakan belanga yang tidak berlubang. Karena apa? Kalau Anda menggunakan belanga yang punya lubang, walaupun kecil, kalau Anda isi dengan air pengetahuan, dia akan bocor. Bocor, dan habis. Berarti Anda belajar apapun, masuk, hilang. Belanga yang ketiga yang Anda gunakan itu, yang ketiga itu, jangan terbalik. Kalau belanga ini Anda balikin, bisa nggak diisi air? Tentu nggak bisa. Nah, begitupun pada pagi hari ini, kita sama-sama sharing Dharma, ajaran Buddha. Mari kalian siapkan belanga yang bersih, yang tidak bocor, yang posisinya tidak terbalik. Artinya apa? Anda siapkan konsentrasi yang baik, mendengarkan apa yang saya akan sampaikan, Anda cernai dan Anda renungkan untuk Anda dapat pakai dalam kehidupan sehari-hari. Pagi ini judul yang saya sharing adalah tentang pengertian benar. Sebelum kita masuk ke topik itu, saya akan menceritakan satu sutta yang pernah disampaikan oleh Buddha semasa hidupnya. Ini adalah sutta, ini namanya Sutta Chanki dan Sutta Kalama. Mungkin Anda semua masih ingat agama Buddha ini berkembang kapan? Yaitu pada tahun 588 sebelum Masehi, di mana Buddha Sakyamuni
memberikan ajaran yang pertama. Itulah mulai berkembangnya, mulai diputarnya roda Dharma pada bulan Asada tahun 588 sebelum Masehi. Sebelum Buddha memberikan Dharma pada Asada 588 sebelum Masehi, di India sudah berkembang ajaran-ajaran agama Hindu yang dikenal dengan ajaran Brahma, dikenal dengan agama Hindu. Ketika itu di India, orang yang dianggap mempunyai pengetahuan, pengertian, itu adalah para Brahmana. Mereka persis tahu, mengerti tentang ajarannya secara turun-temurun, diwariskan, diteruskan secara akurat, secara konsisten. Nah, pada saat itu karma itu dianggap sebagai bagian dari upacara-upacara. Jadi di India waktu itu, sebelum agama Buddha muncul, mereka hanya tahu tradisi-tradisi masyarakat Hindu India yang dikembangkan oleh para Brahmana. Yang intinya adalah upacara-upacara, ritual-ritual, sebagaimana kemudian diturunkan dari orang tua ke anak atau ke umat dengan kasta yang sangat ketat. Nah, waktu itu ada seorang Brahmana bertanya kepada Buddha, apakah itu kebenaran? Dan dia juga ceritakan kepada Buddha tentang tradisi-tradisi yang diajarkan, yang diwariskan, yang dijalankan oleh masyarakat India dewasa itu. Mereka ajaran-ajaran tersebut dihafalkan, dilantunkan, dipelajarin, dan dijalankan. Dan itu mereka, masyarakat India, menganggap itu adalah ajaran yang terbenar, yang paling benar. Kemudian Buddha bertanya, pernahkah kamu melihat sendiri bahwa yang kamu alami sekarang ini dikarenakan apa yang dulu kamu lakukan? Apakah kamu tahu kamu sekarang ini karena dulu adanya kamu seperti itu? Apakah kamu tahu atau guru-gurumu tahu atau guru-guru dari guru-gurumu tahu? Apakah pernah ada yang tahu mengapa kebiasaan-kebiasaan tersebut dilakukan, dijalankan? Setelah diselidiki, ternyata tidak ada yang tahu. Itu diumpamakan adalah seperti deretan orang-orang yang buta, saling berpegangan, saling menuntun, dan menganggap orang yang di depan, yang paling depan itu, yang tahu apa yang akan diperbuat. Padahal orang yang paling depan itu buta. Orang yang di tengah juga buta. Di belakang juga buta. Maka kita persis jangan seperti orang-orang buta. Si buta menuntun yang buta. Seringkali kita hanya ikut tanpa mengetahui apa yang sebenarnya. Kita ikuti banyak sekali yang sebenarnya kita tidak tahu apakah itu benar, tapi kita menganggap itu benar. Sebelum kita masuk ke pengertian benar,
versi ajaran Buddha Sakyamuni, maka saya ingin mengajak meninjau satu hari besar yang sebentar lagi yang akan kita rayakan bagi etnis Tionghoa. Ya, tahu ya, sudah mulai gembira, merah mukanya. 5 hari lagi, Jumat 12 Februari 2021, kita menyambut tibanya Hari Raya Imlek. Sekarang saya tanya, siapa yang tahu makna Hari Raya Imlek ini? Ayo yang muda ini. Ya, saya tanya ya. Oke. Nah, siapa namanya? Namanya siapa? Karista. Karista. Karista tahu nggak makna Hari Raya Imlek? Berkumpul sama keluarga, Berkumpul sama keluarga, apalagi? menyambut tahun baru. Menyambut tahun baru, oke, apalagi? Dapat angpau nggak? Dapat angpau. Oke. Terus Imlek yang keberapa sekarang ini? Kurang tahu. Siapa yang tahu? Tahu Imlek berapa? Ada yang tahu? Yang cowok? Yang muda-muda tahu nggak Imlek keberapa? Nggak tahu. Kalau Wesak yang keberapa? Tahu nggak tahun ini? Nggak tahu. Oke. Terima kasih Arista. Nah, kita kan sering seperti itu kan? Kita merayakan Imlek, tapi kita banyak yang, apalagi yang muda-muda, tidak tahu makna Imlek itu. Imlek itu sebenarnya adalah hari raya menyambut tibanya tahun yang baru. Di Tiongkok itu mengenal 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Ujung dari musim dingin itu adalah persis adalah tanggal 1 bulan 1 penanggalan lunar. Nah, sebenarnya cuman itu. Imlek, hari raya Imlek adalah hari raya tahun baru penanggalan lunar bagi masyarakat etnis Tionghoa. Sekarang saya tanya, siapa saja sih yang merayakan hari raya Imlek ini? Tentu mereka yang keturunan etnis Tionghoa. Sekali lagi sangat penting kalian ingat, hari raya Imlek, hari raya tahun baru Imlek itu bukan hari besar agama Buddha. Clear ya? Jelas ya? Jangan nanti Imlek adalah hari besar agama Buddha. Salah besar. Mereka agamanya apapun, Buddha, Kristen, Katolik, Islam, Konghucu apalagi. Kalau Konghucu pasti merayakan Imlek. Karena mereka memakai penanggalan 2562. 2562 itu dari mana? Dari tahun kelahiran Konghucu. Kongcu. Sehingga disebut kalau kita pakai 2562 itu KE. Konghucu atau C ya. Konghucu era. Sebenarnya kapan sih dimulainya hari raya tahun baru Imlek ini? Para ahli setelah meneliti riset, mereka sepakat bahwa Imlek dirayakan pertama kali pada era Huangdi.
di Tiongkok. Pada tahun berapa? Yaitu pada tahun 2697 sebelum Masehi. Jadi sudah lama sekali. 2697 kalau ditambah 2021, maka tahun ini kalau di Tiongkok mereka merayakan Imlek yang ke-4718. H.E. Huangti era. Kalau Waisak Buddhis era B.E. Sampai sini ngerti? Oke ya. Jadi, nah sekarang kita sudah tahu nih, Imlek itu hari raya tahun baru Imlek itu menyambut tibanya hari raya Imlek. Jawa, orang etnis Jawa itu juga ada tahun baru, tahun Imlek. Jadi mereka juga punya penanggalan Jawa. Mereka juga punya hari tahun baru Jawa. Ya, jadi inilah yang harus Anda. Cuman sekarang saya tanya, apa sih yang dilakukan masyarakat Tionghoa di Tiongkok dahulu kala, yang dilakukan saat mau menyambut tahun baru? Terus apa yang dilakukan saat persis tahun baru? Dan kapan berakhirnya perayaan itu? Sebenarnya tahun baru Imlek itu, kegiatan mau menyambut Imlek itu, tahun baru Imlek itu sudah dimulai H-14, 2 minggu sebelum tibanya hari tahun baru. Misalnya bersih-bersih rumah, cat rumah, terus mereka juga sembahyang tradisi dewa dapur dan sebagainya. Kemudian pada hari H, pada tahun barunya, mereka berpakaian baju merah, mereka mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada sebelum hari H, malam sebelum tahun baru Imlek, mereka ada istilahnya makan bersama. Kalian pasti banyak nggak tahu, dulu orang-orang tua, termasuk di Indonesia, 3-4 generasi yang lalu masih pegang tradisi makan bersama itu. Sebelum makan bersama, itu mereka kumpul. Biasanya makan di rumah orang yang paling orang tua atau orang yang dituakan. Nah, disitulah jika ada perselisihan anak-anaknya atau anak dengan paman dan sebagainya, ada perselisihan, itu akan didamaikan orang yang paling dituakan. Dia akan panggil tuh, "Hei Akong, sini kau. Hei Apau, sini kau. Kalian ini sudah berapa lama ya nggak ngomongan? Besok hari raya Xinjia. Mau nggak pada malam ini sebelum tibanya hari tahun baru, kalian berdua diselesaikan, didamaikan?" Tentu mereka akan bersedia. Maka didamaikanlah oleh orang yang paling dituakan. Setelah itu baru mereka makan bersama. Nah, pada hari H, tahun baru Imlek itu, mereka paikui. Namaskara loh kepada papa mama. Paikui kepada opa oma, kongkong popo, yeye nai nai. Siapa namanya tadi? Kamu udah pernah paikui papa mama belum? Sering. Kapan? Xinjia. Ulang tahun papa mama. Itu kalian praktekkan ya. Masih 5 hari. Coba. Biar papa dan mama aku kaget. Ngapo-ngapo anak aku dipaikui. Ini tradisi Tionghoa. Mulai dilupakan. Paikui. Anak saya tuh sampai sekarang loh. Sejak mereka ngerti, saya punya cetia, mereka saya suruh paikui. Kita sama-sama sembahyang di cetia, pasang garu,
Saya duduk sama istri saya, anak saya paikui. Setelah paikui, baru saya kasih angpau. Yang punya anak, belum laksanakan ini, mulai Jumat ini praktekkan. Kalau Anda lakukan itu, percayalah, anak-anak Anda akan mempunyai ikatan yang lebih kuat terhadap orang tuanya. Bagi kalian memang yang masih lengkap mempunyai papa mama, praktekkanlah itu mulai tahun ini jika Anda belum pernah paikui kepada papa mama kalian. Ya. Kemudian setelah ucapan selamat tahun baru Imlek kepada orang tua yang dituakan, mereka ke kelenteng. Dulu bukan istilah yang wihara tuh nggak ada. Kelenteng di Tiongkok. Di Indonesia baru berkembang kelenteng dan wihara. Di kelenteng, di wihara itu pengemis-pengemis berantrian, berderet-deret. Mereka setelah selesai sembahyang di wihara, sembahyang di kelenteng, mereka bagikan angpaunya kepada para fakir miskin. Mereka juga memberikan angpau kepada sanak keluarga. Jadi intinya, di dalam perayaan Imlek ada nilai-nilai sosial yang sangat tinggi yang perlu kita ketahui, kita lestarikan. Hormat kepada orang tua, membagi kepada mereka yang butuhkan, membagi kebahagiaan. Ini beberapa hal yang sangat positif yang berlaku, bernilai universal yang patut kita saat merayakan Imlek juga meneruskan tradisi-tradisi yang bernilai sangat luhur tersebut. Inilah sedikit tentang pengertian yang benar terhadap hari raya tahun baru Imlek. Oke, jelas ya? Ada yang bertanya tentang ini? Nggak ada? Sekarang kita masuk ke pengertian benar versi ajaran Buddha, versi Buddha Dharma. Pandangan benar, pengertian benar sering juga disebut dengan pandangan benar. Pandangan benar atau pengertian benar ini sangat penting sekali. Pengertian benar dalam arti yang sangat pokok adalah memahami kehidupan ini sebagaimana sebenarnya. Untuk itu, seseorang perlu mengerti secara benar, secara jelas tentang 4 kesunyataan. Dengan memahami kebenaran tersebut, maka kita dapat memahami seluk-beluk kehidupan yang kita alami. Kita bisa menerima, mengerti kondisinya yang kita alami. Pengertian benar atau pandangan benar sangatlah penting. Karena menuntun kepada ketujuh unsur yang lain dalam jalan Arya berunsur 8. Pengertian benar akan memastikan kita tentang kebenaran pikiran dan keselarasan gagasan. Ketika pikiran dan gagasan menjadi jelas, maka seseorang dapat menghentikan usaha-usaha yang tanpa hasil dan akan mengupayakan
untuk mengembangkan perhatian benar. Pengertian benar bertolak belakang dengan pengertian salah. Kita kalau diawali dengan pengertian yang salah, maka pikiran, ucapan, tindakan, ataupun perbuatan kita juga akan menjadi salah. Seperti tadi ya, tentang pengertian Imlek. Kalau kita nggak ngerti secara benar, kita ditanya orang yang bukan etnis Tionghoa, kita memberikan, oh hari RM itu hari bagi-bagi angpau. Nah kau tiap hari, tiap tahun kau diminta angpau. Jadi kita harus bisa mengerti tentang apa yang kita alami, tentang apa yang kita lihat. Semuanya ini akan membawa kita berpikir dengan benar, berucap dengan benar, dan bertindak dengan benar. Nah, tahu nggak? Pada tahun 588 sebelum Masehi itu, Buddha Sakyamuni, nah ini juga harus tahu ya, 3 rupang di depan ini. Jadi kalau Anda tiap minggu ke Puja Bakti, lihat 3 rupang ini, nggak ngerti yang mana. Yang tengah itu apa? Arista? Tahu nggak? Buddha Sakyamuni. Ini yang memberikan ajaran pada kita. Buddha Sakyamuni. Sebelah kanan, yang pegang pagoda itu di telapak tangan. Ini Buddha apa? Buddha Baisa Jaguru. Baisa Jaguru ing Mandarinnya apa ya? Xiao Cai Yan Yan So Yao Sufu. Yao Sifu. Yao itu obat, Shi itu guru, Fu itu Buddha. Ini dipercayain sebagai Buddha yang bisa membantu, meringankan, mengkikis karma-karma buruk yang sedang sakit keras untuk membantu menumbuhkan karma-karma baik untuk agar sakit yang menderita disembuhkan dengan karma baiknya. Ini Buddha Baisa Jaguru Yao Sifu. Oke, yang sebelah kiri Buddha apa? Ini Amitabha Buddha. Amitofu. Kalau ini berhubungan dengan pengobatan, kesembuhan, maka yang kiri itu Buddha Amitabha berkaitan dengan alam Sukawati. Kalau orang saat-saat sakit keras menjelang kematian, jika mempunyai keyakinan kuat terhadap Buddha Amitabha, melafalkan nama beliau, melafalkan nama Buddha Amitabha, maka dipercayai yang meninggal, setelah meninggal, dia dapat terlahir di alam Sukawati, Cile Seje, surga Sukawati. Tapi semuanya juga tentu perlu ditunjang oleh karma baik. Kalau hanya melafalkan, tapi tidak pernah berbuat baik, walaupun nanti sempat lahir di alam Sukawati, gak lama dia akan turun lagi ke alam rendah jika dia banyak berbuat hal-hal yang tidak baik. Oke ya, ini pengertian benar terhadap yang kamu lihat. Jadi kalau ketemu orang, ajak teman ke wihara, ditanya itu apa, Buddha yang mana, Anda sudah tahu sekarang. Buddha Sakyamuni, Amitabha Buddha, Baisa Jaguru Buddha. Ya, oke. Buddha pertama kali pada bulan Asada tahun 588 sebelum Masehi memberikan ajaran
untuk pertama kalinya. Apa yang diajarkan oleh Buddha saat itu? Tidak lain adalah 4 kebenaran Arya. 4 kebenaran Arya ini, tahu ya? 1, pengertian yang benar tentang hidup ini adalah dukkha. D-U-K-K-A. Bukan D-U-K-A. Dukkha dengan dukkha itu sangat berbeda. Dukkha itu pengertian yang mendekati adalah hidup ini tidak pernah memuaskan. Anda coba lihat, hitung masing-masing. Pernah nggak dari lahir sampai sekarang Anda tuh puas semua? Nilainya A semua? Tidak mungkin. Pasti up, down. Ya, ini pengertian Buddha. Buddha tuh tembak dulu ajarannya. Pertama kali dia uraikan dulu, hidup ini adalah dukkha, tidak akan pernah memuaskan. Semakin Anda pengen ini, pengen itu, pengen yang ini lagi, belum selesai ini, pengen ini lagi. Selama Anda terjerat oleh nafsu keinginan, maka Anda semakin tidak pernah puas. Kalau sudah tidak pernah puas, Anda akan apa? Menderita. Itulah fakta kehidupan. Hidup ini adalah dukkha. Oke? Kedua, apa penyebab dari dukkha itu? Buddha uraikan sangat jelas. Penyebab dukkha adalah nafsu keinginan atau tanha. Kalian boleh, apakah umat Buddha tidak boleh ingin punya keinginan? Boleh. Tapi keinginan yang kita punya itu haruslah realistis dan mampu sesuai kemampuan kita. Kita sering lihat gaji 7 juta, 8 juta, atau 10 juta. Tapi pola hidupnya melebihi dari 10 juta. Apa yang terjadi? Tagihan kredit card, tagihan kredit yang lain, mobil kredit, rumah kredit, kartu kredit. Pusing nggak? Nanti punya anak mau sekolah, semua perlu kebutuhan. Maka adalah sangat bijak kita membatasi. Oke, TV cukup dengan 18 atau 15 inci dulu. Yang penting nyala, masih terang. Jangan lihat tetangga beli yang 28, dia pengen beli yang 40. Ini nafsu keinginan. Anda terjerat pada itu. Lihat, tetangga ganti mobil baru. Wah, langsung ganti juga kredit lagi. Gak pernah selesai. Mana pernah nyenyak tidur? Nafsu keinginan adalah penyebab dari dukkha. Yang ketiga, Buddha uraikan. Dukkha ini bisa diselesaikan. Dukkha ini bisa Anda selesaikan, tuntaskan. Keempat, ini seperti dokter ini. Dokter bilang, periksa-periksa, tanya-tanya, oh sakit mah, kemarin makan apa? Makan cabai, cuko, cabai yang sudah basi, mencret, mengganggu mah. Sakit mah, ini. Sakit ini bisa sembuh, ini resepnya. Tak. Yang keempat, Buddha kasih resepnya. 8 jalan mulia berruas 8. Ini resepnya nih. Jalan mulia berruas 8. Praktekkan ini. Kalau Anda jalankan ini, maka Anda dapat membebaskan diri dari dukkha, mencapai penerangan sempurna, mencapai nibbana, memutus roda kelahiran
kembali. Inilah tujuan umat Buddha semuanya. Kalau Anda ditanya umat Buddha, tujuan hidup apa sih sebagai umat Buddha? Mencapai Nibbana. Jawab secara tegas. Walaupun kapan terjadi, tidak masalah. Yang penting gagah. Mencapai penerangan sempurna. Mencapai Nibbana. Oke? Nah, 8 jalan mulia berwas 8 ini apa? Yang pertama itu adalah pengertian benar. Samaditi. Kedua, pikiran benar. Sama sankappa. Ketiga, ucapan benar. Sama waca. Keempat, perbuatan benar. Sama samkan. Sama kamanta. Kelima, mata pencaharian benar. Sama ajiwa. Keenam, usaha benar. Sama vayama. Ketujuh, perhatian benar. Sama sati. Kedelapan, konsentrasi benar. Sama samadhi. Hari ini topik saya adalah pengertian benar atau pandangan benar. Karena pengertian benar ini adalah basicnya, dasarnya dari 8 jalan mulia berunsur 8 tersebut. Kalau Anda mulai dengan pengertian yang tidak benar, maka pelaksanaan yang 7 itu akan menjadi tidak tepat. Sehingga tujuan Anda memutus roda samsara itu tidak terrealisasi dengan tahapan-tahapan yang baik yang menuju ke Nibbana tersebut. Saya akan sedikit betapa pentingnya pengertian benar ini. Ternyata ketika semalam saya search di internet, ternyata pada tahun 2008 sudah terbit satu buku yang diterbitkan oleh Insight yang berjudul Pandangan Benar atau Pengertian Benar tersebut. Buku ini lumayan tebal. Coba Anda bayangin, mempunyai visi terhadap pandangan benar, pengertian benar ini memang sangat penting. Di sini dikatakan, supaya Anda sebagai umat Buddha yang memiliki basic pandangan yang benar, pengertian yang benar, maka Anda harus satu, memahami apa itu dukkha. Tadi sudah diuraikan sedikit. Kedua, sebentar ya. Saya akan selesaikan dengan memberikan tugas kepada kalian. Syarat untuk melatih dan mengembangkan pengertian benar ataupun pandangan benar, maka Anda harus memahami satu, apa yang bajik, apa yang tidak bajik, apa itu kusala, apa itu akusala. Catat ya, nanti cari ya, untuk menguatkan diri Anda agar memiliki pandangan yang benar ataupun pengertian benar, sehingga Anda bisa menghadapi apapun kondisi kehidupan Anda sehari di dunia ini. Maka Anda harus pertama tadi mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang bajik, mana yang tidak bajik, mana yang kusala, mana yang akusala. Ini yang pertama. Kedua ialah Anda harus memahami dengan benar tentang 4 kebenaran Arya. Ini nanti baca lagi.
Tadi kan sudah saya uraikan. Jadi yang kedua ini, Anda harus memahami dengan benar tentang 4 kebenaran Arya. Cattari Arya Sacani. Ketiga, Anda juga harus memahami 3 corak umum kehidupan. Tilakana, anicca, anatta, apalagi satu? Nah, cari lagi ya, tugas. Keempat, Anda juga harus memahami tentang kesaling terkaitan antara satu dengan yang lain dalam kehidupan ini. Seperti ini, saya hari ini sebenarnya tidak tugas ceramah. Saya tidak tugas ceramah hari ini. Sebenarnya piket saya bukan hari ini. Hari ini adalah jadwalnya Romo Sujarwo. Tetapi karena dia menjadi wali dari teman yang menikah, maka saya ditanyain, pagi ini bisa isi enggak? Saya orangnya tidak pernah mau menolak, apalagi untuk sharing dharma. Siap. Dan ternyata memang hari ini sangat baik. 5 hari sebelum Xinjia, saya bisa berbicara tentang tradisi Xinjia. Pengertian yang benar terhadap tahun baru Imlek. Ini sudah saya uraikan tadi. Nah, Anda juga harus tahu tentang ini. Sebenarnya apa yang saya katakan tadi, kenapa ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin terjadi begitu aja. Pasti ada keterkaitan. Mengapa saya bisa ceramah pagi ini, sharing dharma pagi ini? Terjadi pertukaran jadwal. Ini tidak terjadi begitu saja. Ada saling keterkaitan. Anda bisa menikah dengan seseorang, itu ada keterikatan. Anda melakukan sesuatu terhadap orang lain, itu semua ada keterikatan. Inilah disebut hukum paticca samuppada. Ya, jadi yang keempat. Kelima, Anda harus memahami kekotoran batin dan cara melenyapkannya. Ini 5. Ulangi ya. Mana yang baik, bajik, dan tidak baik. Cari di search, tanya Opa, Google, keluar semua. 4, yang kedua, 4 kebenaran Arya. Anda harus memahami. 3 corak umum kehidupan. Tilakana. Ketiga tadi, tilakana. 4 paticca samuppada. Saling keterikatan antar segala sesuatu. Kelima, tentang kotoran batin dan cara melenyapkannya. Apabila Anda mengerti, memahami kelima hal itu, maka Anda mempunyai pemahaman, maksud saya bahan yang sangat cukup, sehingga Anda akan memiliki pengertian yang benar, ataupun pandangan yang benar terhadap kehidupan, kondisi yang Anda alami sehari-hari. Sehingga Anda dapat menjadi lebih siap, lebih kuat, lebih bahagia. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Selamat menyambut tahun baru Imlek.祝大家身体健康，万事如意. Ngerti nggak kira-kira? Kenapa saya bilang senti健康? Badan selalu, senti itu badan, fisik. Senti健康 itu sehat. Memiliki badan fisik yang sehat. 万事如意, wan itu puluhan ribu. Se itu kerjaan. Jui itu sesuai harapan. Luar biasa ya doa saya ya. Senti 健康, 万事如意. Kalian harus ngomong apa? Sadu. Kuat dikit. Kalau Anda tidak mau bilang sadu, tidak terwujud. Ulangi lagi lebih keras biar terwujud. Sebentar. 祝大家
身体健康，万事如意。 Sadu, sadu, sadu. Semoga semua makhluk juga berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Jangan lupa angpaunya untuk saya.